Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Allah itu agape, Allah itu eros. Karya Pendeta Andar Ismail dari seri buku Selamat Bercinta, terbitan BPK Gunung Mulia. Dari mimbar seorang pendeta berkata, dalam Perjanjian Baru bahasa Yunani ada dua macam cinta yang berlawanan, yaitu agape yang adalah cinta rohani, cinta murni, cinta Allah, dan eros yang adalah cinta jasmani, cinta nafsu birahi, cinta manusia. Agape adalah suci, sedangkan eros adalah jahat. Free sex, erotika, dan pornografi adalah eros. Ada beberapa kekeliruan dalam ucapan itu. Pertama, dalam Alkitab bukan hanya ada dua, melainkan banyak macam istilah untuk cinta. Kedua, dalam Perjanjian Baru sama sekali tidak ada istilah eros. Ketiga, eros bukan hawa nafsu birahi atau dorongan seksual. Keempat, agape bukan hanya cinta Allah, melainkan juga cinta jasmani seperti hubungan Hosea dengan seorang pelacur dan hubungan sepasang kekasih di Kidung Agung Septuaginta. Kelima, meskipun eros dan erotika berakar kata sama, dan meskipun eros adalah juga nama Dewi Asmara, namun eros tidak berkaitan dengan erotika yang berarti sensasi seks, apalagi dengan pornografi dan free sex. Kalau begitu, apa artinya eros? Apa artinya agape? Kita mulai dengan melihat latar belakang timbulnya konsep agape. Semasa hidupnya di bumi, Yesus mewujudkan dan menceritakan tentang cinta Allah kepada manusia. Yesus bercerita tentang seorang peternak yang kehilangan seekor domba, seorang wanita yang kehilangan sekeping uang logam, dan seorang ayah yang kehilangan putra. Ketiga orang itu sangat bergembira ketika akhirnya menemukan kembali apa yang dicarinya. Lalu Yesus menyamakan Allah seperti peternak, wanita, dan ayah tadi. Allah juga kehilangan sesuatu, yaitu umat manusia. Kata Yesus, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Matius pasal 9 ayat 13. Itu agape. Karena apa Allah mau mencari manusia? Jawabnya terdapat dalam ucapan Yesus. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini. Itu agape. Lalu beberapa puluh tahun kemudian, para penulis kitab-kitab Perjanjian Baru menceritakan tentang kasih Allah itu. Apa istilah yang dipakai? Agape. Istilah apa itu? Istilah agape pada waktu itu belum lazim. Bukan cuma istilahnya, melainkan juga pengertiannya baru dan aneh. Apa perlunya mencari satu ekor domba, padahal ia masih punya 99 ekor yang lain? Apa perlunya mencari sekeping uang yang nilainya cuma 1 dirham? Apa perlunya mencari anak yang jelas-jelas telah mendurhakakan? Aneh. Lalu Rasul Paulus menerangkan, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa,
Kristus telah mati untuk kita. Itulah agape. Allah mencari orang yang durhaka, yang berdosa, yang dinilai tidak berharga, dan yang terhilang. Semua itu karena agape. Orang-orang masih belum mengerti apa bedanya agape yang baru ini dengan eros yang sudah lama kita ketahui. Baik agape maupun eros berarti cinta. Apa bedanya? Para pendengar Yesus dan pembaca kitab-kitab Perjanjian Baru hidup dalam budaya Yunani. Yang mereka ketahui adalah eros. Filsuf Plato mengajarkan bahwa kita hidup dalam dunia yang rendah dan serba terbatas, serba fana, dan serba hina. Kita dipenjara oleh tubuh dan panca indera kita, sehingga apa yang kita lihat dan kita anggap benar belum tentu merupakan kenyataan dan belum tentu benar. Eros adalah cinta yang mendorong jiwa kita mencari dunia yang lebih tinggi, luhur, dan mulia. Eros mendorong kita untuk mencari hidup yang lebih berkualitas. Apa Anda mulai melihat persamaan agape dan eros? Dua-duanya adalah cinta. Dua-duanya berangkat dari itikat yang baik. Perbedaan agape mencari yang ada di bawah, yang hina, yang terhilang, tersisih, dan terbuang. Sedangkan eros mencari yang ada di tempat tinggi, yang luhur, yang agung, dan yang mulia. Sumber agape dan eros berbeda, motif fundamentalnya berbeda, dan orientasinya juga berbeda. Namun, kedua-duanya adalah cinta, yaitu dorongan dan perbuatan yang punya komitmen, menjunjung nilai dan kualitas hidup manusia. Memang eros bernada egois atau mementingkan diri sendiri, sedangkan agape bernada altruis, mementingkan orang lain. Namun, mengingat manusia bukanlah Allah, lebih baik kita jujur mengakui bahwa dalam diri kita mustahil hanya ada altruisme tanpa egoisme. Lalu apa yang diperbuat para penulis Perjanjian Baru? Mereka tidak mengidentikan namun juga tidak mempertentangkan kedua konsep cinta itu. Keduanya mendapat tempat sebagai unsur yang saling melengkapi. Agape adalah cinta prakarsa Allah, sedangkan eros adalah cinta prakarsa manusia. Keduanya diserasikan oleh komunitas Yohanin. Tertulis, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka kita juga harus saling mengasihi. Perhatikan siapa yang jadi pemrakarsa. Pemrakarsa adalah Allah. Lalu prakarsa Allah itu dianggap oleh manusia dengan prakarsanya. Allah mengasihi kita, lalu kita menindaklanjuti kasih Allah itu dengan saling mengasihi. Urutan tindakan ditegaskan. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Perhatikan kata karena dan lebih dahulu. Cinta dari atas bersahutan dengan cinta dari bawah. Agape adalah cinta Allah yang meningkatkan kualitas hidup kita. Lalu eros adalah cinta kita yang mewujudkan kualitas hidup kita dengan cara meninggalkan kualitas hidup orang lain. Agape dan eros juga diserasikan oleh Origenes, filsuf pendidikan agama Kristen dewasa di Mesir yang merupakan murid dan pengganti Clement di sekolah tinggi kateketik di Alexandria yang mendidik katekis dan kateter.
yang mempengaruhi atas banyak katekumen di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Eropa. Origenes mengibaratkan agape dan eros seperti dua anak sungai yang bersumber dari mata air yang berbeda, namun mengalir ke arah yang sama, lalu kemudian bertemu dan menyatu menjadi sungai yang berarus deras. Origenes melihat bahwa dalam agape terdapat dorongan penyerahan diri, dan dalam eros terdapat dorongan aktualisasi diri. Kedua dorongan ini mendidik kepribadian yang sehat. Menurut Origenes, agape dan eros adalah dua antitesis yang masing-masing punya struktur berbeda, namun berdampingan dan bisa berpeluang untuk bersintesis. Oleh sebab itu, Origenes menulis Kristus adalah panduan agape dan eros. Bahkan salah satu bukunya berjudul Allah itu agape, Allah itu eros. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami dapat merenung atas firman-Mu, dan kami dapat melihat pengertian agape dan eros. Amin. Cahaya hilang di sekitarmu, bujuk mereka agar kembali. Yesus mengundang, mari padaku, terima sabdanya hari ini. Pergi jauh ke atas gunung, bawa pulang yang tersesat dalam pangkuan penebusan. Dia disalib, kita sama. Cari yang hilang, luka dan lemah, bawalah semua kepadanya. Tuntunlah mereka menuju surga, tunjukkan jalan hidup bakal. Ku mau pergi bersaksi baginya, dan ikut Yesus selamanya. Tolong yang letih, hibur yang duka, hingga tiba di rumah Bapa. Pergi jauh ke atas gunung, bawa pulang yang tersesat dalam pangkuan penebusan. Dia disalib, kita sama. Pergi jauh ke atas gunung, bawa pulang yang tersesat dalam pangkuan penebusan. Dia disalib, kita sama.